Ya, salam jumpa kembali sahabat Karyawan Official sekalian dimanapun Anda berada ya. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membahas sebuah topik yang berkaitan dengan Prabowo Subianto ya. Beliau adalah Menteri Pertahanan RI kita. Ada beberapa berita hari-hari ini, akhir-akhir ini cukup menggembirakan kita karena berkaitan dengan kinerja dari Kemhan itu sendiri ya. Saya coba bacakan ya berita-berita yang ditulis oleh beberapa media nasional ya. Ya, yang pertama itu ditulis oleh tribunnews.com pada 28 Juni 2022. Judul beritanya adalah berhasil pertahankan WTP, Kemhan 4 kali, kinerja Prabowo dipuji ya. Oke. Kementerian Pertahanan berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan BPK-RI yang baru saja melakukan audit terhadap keuangan Kemhan ya. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Dharma Putra, kinerja Menhan Prabowo Subianto yang berhasil mengawal kementeriannya bisa meraih hasil WTP patut diapresiasi ya. Saya pikir WTP itu memang harus dan memang sudah suatu kewajiban pemerintah, seperti itu katanya kepada wartawan Selasa 28 Juni 2022 ya. Pria yang akrab disapa Ical itu mengakui tangan dingin Prabowo Subianto berhasil membuat Kemhan menjadi kementerian yang hebat, khususnya dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas-tugas bidang pertahanan. Kalau kinerja Prabowo yang lain sudah cukup bagus, kinerja kerjasama pertahanan sudah cukup bagus, pengembangan industri pertahanan juga saya pikir sudah cukup fokus. Peremajaan alutsista juga sudah bagus, kata Ical ya. Ia berharap prestasi WTP ini bisa terus ditingkatkan ke depannya, khususnya dalam hal pengawasan potensi-potensi kebocoran dalam setiap proyek Kemhan. Mungkin pengelolaan anggaran itu yang ke depan mesti diperhatikan sudah sesuai atau tidak, tegas dia ya. Kementerian Pertahanan, Kemhan RI, dan Tentara Nasional Indonesia kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018 ya. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kemhan tahun 2021 tersebut diterima oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Selasa 28 Juni 2022 ya. Prabowo mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan tim BPK-RI kepada Kemhan dan TNI selama ini sehingga hasil pemeriksaan tahun ini Kemhan dan TNI kembali dapat menerima predikat opini WTP. Sebab capaian ini akan berdampak pada peningkatan pelaksanaan tugas Kemhan dan TNI ke depannya. Ya, berita yang kedua ditulis oleh sindonews.com ya pada tanggal 5 Juli 2022. Judul beritanya adalah Top Prabowo bawa industri pertahanan kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Pengamat ini cerdas ya, kita bacakan. Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang berhasil menggolkan kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam pengembangan industri pertahanan ya. Saya melihat kerjasama ini cerdas karena kalau hanya melihat untuk kebutuhan dalam negeri maka harga produk pertahanan akan kecil dan tidak kompetitif. Kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab tersebut menjadi upaya untuk memperluas pasar bagi produk pertahanan Indonesia, kata Khairul dikutip dari Antara Selasa 5 Juli 2022 ya. Menurut Khairul, beberapa hal bisa dikolaborasikan dengan Uni Emirat Arab
dan Indonesia sendiri bisa menawarkan banyak hal kepada Uni Emirat Arab yang dikenal sangat menaruh perhatian pada sistem peringatan, kewaspadaan dini, dan penguasaan ruang udara secara militer. Ya. Melalui kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, maka riset pengembangan dan produksi BUM pertahanan akan lebih optimal. Teknologi-teknologi pertahanan yang dimiliki Uni Emirat Arab dapat dimanfaatkan juga untuk pengembangan alutsista generasi baru yang diproduksi bersama kedua negara. Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mendukung langkah Prabowo dalam keberhasilan kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam pengembangan industri pertahanan ini. Memang sejatinya industri pertahanan dalam negeri harus dibangun dan diperkuat, namun tanpa melibatkan pihak lain maka upaya tersebut akan sulit. Ya, oke, sahabat Karel Klong Official sekalian, kira-kira dampak komunikasi politiknya seperti apa ya? Menurut saya, yang pertama dampak komunikasi politiknya tentu kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara ya. Jadi presiden dipersepsikan oleh publik sangat berhasil khususnya di bidang Kementerian Pertahanan ya. Kemudian yang kedua adalah tentu kepada pribadi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, dan juga Prabowo Subianto ini adalah seorang tokoh politik ya. Prabowo Subianto itu pernah menjadi calon presiden ya 2 kali, dan rivalnya adalah Pak Jokowi sendiri, sehingga hasil yang dicapai oleh Kementerian Pertahanan kali ini tentu akan mengingatkan publik tentang cita-cita, harapan kampanye Prabowo atau pidato-pidato politik Prabowo kala itu ya. Di telinga publik itu kan terngiang 3 hal yang selalu didengung-dengungkan oleh Prabowo ya. Yang pertama adalah kaitan dengan swasembada pangan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kebocoran-kebocoran anggaran di negara ini, lalu yang ketiga adalah tentang pertahanan dan keamanan. Sehingga ketika Prabowo menunjukkan kinerja yang sangat baik di Kementerian Pertahanan dan Keamanan ini, tentu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Publik akan menilai bahwa Prabowo Subianto ternyata konsisten. Jadi apa yang dia dengung-dengungkan, apa yang dia sampaikan dalam kampanye pidato politiknya itu ternyata dia laksanakan dalam tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Dan bahkan Prabowo juga dipercayakan oleh Jokowi untuk menjadi salah satu koordinator atau pengelola lumbung pangan nasional. Sehingga capaian-capaian yang diperoleh Prabowo saat ini tentu akan memberikan efek positif kepada Prabowo Subianto ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kali lalu ya dalam pertarungan Pilpres kali lalu ya, apa sih prestasi Prabowo ya, walaupun dijelaskan sedemikian rupa oleh tim Prabowo Subianto bahwa Prabowo adalah seorang ketua partai, Prabowo adalah dalam karir militernya Prabowo sempat sampai menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus ya. Prabowo pernah menjabat ketua HKTI dan lain-lain, tapi itu belum begitu meyakinkan publik kala itu ya. Tetapi dengan prestasi yang diraih Prabowo saat ini, saya kira tentu akan memberikan jawaban kepada publik, menjawab pertanyaan-pertanyaan publik kala itu. Jadi ketika Prabowo akan maju kembali di Pilpres 2024, saya kira pertanyaan-pertanyaan tentang prestasi, pertanyaan-pertanyaan tentang bisa nggak Prabowo akan mampu menjadi seorang pemimpin, saya kira pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan terlontar ya. Lalu yang ketiga, dampak komunikasi politik dari berita-berita ini juga tentu berdampak kepada Partai Gerindra sebagai partai yang menjadi tempat bernaungnya Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Sehingga ketika Prabowo atau kader Gerindra melakukan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan apresiasi dari publik, tentu itu akan berdampak juga kepada partainya. Sehingga hasil ini akan dinikmati pada pemilu 2024 nanti ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, itu adalah analisa dari saya ya. Saya kira teman-teman sahabat sekalian tentu punya analisa sendiri, tentu punya pendapat sendiri, dan silakan tuliskan analisa kalian, pendapat kalian di kolom komentar channel ini. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.